Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Delvi Tradha dari kelas 4A dari Informatika Universitas Islam Riau dengan NPM 243510753 ingin membuat video presentasi tentang mempelajari CSS secara mandiri. Nah, sebelumnya saya menggunakan PowerPoint yang sudah saya buat karena saya sedang berada di luar kota, jadi saya belum bisa menggunakan atau mengakses internet dengan banyak. Jadi saya presentasikan atau mempelajarinya secara mandiri setelah menyimpulkan dari beberapa yang ada di buku dan internet dan memasukkannya pada PowerPoint yang telah saya buat kali ini. Nah, CSS, styling dunia web Anda, mengubah kode HTML menjadi pengalaman visual yang menakjubkan. Sebenarnya apa itu CSS? CSS adalah Cascading Style Sheet. Yang pertama itu Style Sheet. CSS adalah bahasa Style Sheet yang digunakan untuk mengontrol tampilan dan format elemen HTML. Kemudian yang kedua, Cascading. Mekanisme yang menentukan bagaimana gaya diterapkan dan menangani konflik antara aturan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, desain visual memungkinkan pengaturan warna, font, layout, dan spacing, dan semua aspek di tampilan web. CSS memisahkan konten HTML dari presentasi, membuat kode lebih bersih dan mudah dipelihara, kemudian fleksibel untuk desain responsif. Tanpa CSS, web akan menjadi teks polos yang membosankan. Sejarah singkat dan mengapa CSS itu penting. Pertama kali 1996, CSS level 1 diluncurkan oleh Witrisi untuk memberikan kontrol styling yang lebih baik. Kemudian pada 1998, CSS level 2 memperkenalkan positioning Z-index dan fitur layout yang lebih canggih. Kemudian yang ketiga 2011 sampai dengan present, CSS 3 memecahkan spesifikasi menjadi modul-modul, memungkinkan pengembangan paralel. Kemudian yang keempat, yaitu yang model sekarang, CSS modern dengan flexbox, grid, dan fitur responsif yang powerful. Mengapa CSS penting? CSS itu penting karena yang pertama itu menjaga konsistensi desain di seluruh situs web, mengurangi ukuran file HTML, dan meningkatkan performa. Kemudian yang ketiga, memudahkan maintenance dan update desain. Kemudian yang keempat, memungkinkan responsive design untuk semua perangkat. Kemudian yang kelima, memberikan kontrol presisi atas tampilan visual. Kemudian 3 cara mengaplikasikan CSS. Yang pertama itu inline CSS, diterapkan langsung pada elemen HTML menggunakan atribut style seperti yang ada di atas pada gambar. Kelebihannya adalah spesifik dan mudah, namun kekurangannya sulit maintenance untuk reusable. Kemudian yang kedua, internal CSS didefinisikan di dalam teks style di bagian head dokumen seperti yang ada pada gambar. Kelebihannya adalah hanya untuk satu halaman dan namun kekurangannya tidak bisa dipakai pada halaman lain. Yang ketiga, external CSS. File CSS terpisah dihubungkan dengan tag link seperti yang ada di gambar ini, head link rel style sheet href style CSS head. Kelebihannya adalah reusable, mudah maintenance dan performa yang lebih baik. Kekurangannya adalah butuh HTTP request tambahan. Untuk proyek profesional, external CSS adalah pilihan yang terbaik karena memisahkan struktur dari presentasi dan memungkinkan checking browser. Kemudian berikutnya, selektor CSS dasar. Selektor elemen memilih elemen berdasarkan nama tag HTML. Kemudian selektor kelas memilih elemen dengan atribut kelas tertentu atau tanda titik. Kemudian ketiga, selektor ID memilih elemen dengan ID unik atau tanda pagar. Kemudian contoh HTML dengan CSS adalah HTML, H1 kelas, heading, judul utama, H1 P ID main para.
paragraf dengan highlight P. Kemudian CSS, heading color blue, font size 28 pixel, main para color green, font weight bold. Kemudian berikutnya properti dan nilai CSS umum. Warna dan background, color adalah warna teks, background color warna latar, background image adalah gambar latar. Kemudian font text, font family adalah jenis font size merupakan ukuran font weight adalah ketebalan, font align merupakan peralatan. Kemudian dimensi, weight adalah lebar, height adalah tinggi, max weight adalah lebar maksimal, min weight adalah tinggi maksimal. Satuan yang digunakan adalah pixel atau dengan simbol px, satuan absolut untuk kontrol presisi. Kemudian persen, relatif terhadap ukuran parent element. Kemudian m dan rem, relatif untuk font size dan fleksibel untuk scaling. Model kotak CSS memahami box model, margin, border padding, dan content. Yang pertama itu ada content, bagian tengah yang berisi teks, gambar, atau konten lainnya. Kemudian border, garis pembatas di sekitar padding dan content. Kemudian padding, ruang di dalam border, memberikan ruang antara content dan border. Kemudian yang terakhir adalah margin, ruang di luar border menciptakan jarak antara elemen dengan elemen lainnya. Contoh CSS box model adalah div, weight 300 pixel, height 200 pixel, padding 20 pixel, border 5 pixel, solid black, margin 10 pixel, black, background color C8C98CA. Total lebar elemen, weight tambah padding kali 2, tambah border kali 2, tambah margin kali 2. Pro tip, gunakan box sizing, border agar padding dan border termasuk dalam ukuran yang ditentukan. Membuat perhitungan kita lebih mudah. Responsive web design dengan CSS. Media queries, desain yang menyesuaikan setiap perangkat. Media queries memungkinkan CSS menerapkan gaya yang berbeda berdasarkan karakteristik perangkat seperti layar lebar, orientasi, dan resolusi. Contoh media queries seperti yang ada di gambar berikut ini yang berwarna oranye. Mobile first, mulai dengan gaya mobile dan tambahan media queries untuk perangkat yang lebih besar. Kemudian breakpoints, titik kritis di mana layout berubah biasanya 768 pixel, 1024 pixel, dan 1200 pixel. Flexibility, gunakan persen dan unit relatif untuk elemen yang scaling yang dapat scaling dengan baik. CSS modern, flexbox, dan grid untuk tata letak canggih dan responsif. Flexbox, sistem layout satu dimensi untuk mengatur item dalam baris atau kolom dengan fleksibilitas. Sempurna untuk navigasi, card layout, kontrol alignment, dan distribusi. Kemudian yang ketiga, responsif dengan mudah. CSS grid, sistem layout dua dimensi untuk membuat struktur grid kompleks. Yang pertama itu ideal untuk seluruh page layout. Kemudian kontrol row dan kolom secara bersamaan. Kemudian yang ketiga, template arrays untuk naming. Perbandingan kapan menggunakan. Yang satu itu gunakan flexbox untuk komponen UI seperti navbar, card, list, item, dan layout satu dimensi. Kemudian yang kedua, gunakan grid untuk struktur page keseluruhan, dashboard, dan layout multidimensi kompleks. Kesimpulan dan sumber belajar lanjutan, key takeaways. CSS adalah fundamental, esensial untuk transformasi HTML menjadi desain visual yang menarik. Kemudian box model adalah foundation. Memahami margin, padding, border, dan konten adalah kunci control layout. Yang ketiga, responsive penting. Media queries memastikan website bekerja di semua perangkat. Kemudian yang keempat, modern tools, powerful. Flexbox dan grid
merevolusi cara kita membuat layout kompleks. Sumber belajar CSS ini kita dapatkan media web docs, with 3 schools, free codec jam CSS tricks, dan saya juga memasukkan dari beberapa yang saya baca di buku pada bab 3 itu. Next steps, mulai dengan praktik langsung di CodePen atau membuat mini proyek seperti personal portfolio, dan jangan lupa pelajari CSS processors seperti SASS untuk workflow lebih efisien. Ini juga akan dipelajari nanti ketika kita belajar di praktikum. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya pelajari terlebih dahulu. Mungkin nanti yang lebih jelas dan kompleks saya mungkin akan mempelajarinya ketika mata kuliah pemrograman web pada jam praktikum. Dan di situ akan dibahas secara menyeluruh dan dapat mudah kita pahami sebagai mahasiswa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.